dan kita boleh melakukan ibadah ini dengan benar. Maka mari saya undang kita bersama-sama tunduk kepala, kita konsentrasi, lalu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik buat kami kembali beribadah. Tolong supaya kami dapat beribadah dengan tepat. Kami rindukan hadirat Tuhan yang menjamah kehidupan kami, sehingga ibadah ini benar-benar berarti, bermakna dalam ketika kami boleh menjalin hubungan yang erat dengan pemilik kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Maka biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau beracara dari awal hingga akhir ibadah nanti, sehingga dengan urapan dan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah sore hari ini. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang membuat kita tertawa, penuh kebahagiaan dan sukacita. Mari bersama dengan kami, kita menari, kita memuji, kita bersorak buat Dia. Kasih tulus memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau taruh aku baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
senantiasa rohnya di tempat ini, di rumah saudara sekalian, dimanapun kita berada, dia hadir bersama dengan kita. Tak sekalipun kita mau pergi daripada Tuhan, dia selalu membawa kita, menuntun kita kembali lagi kepadanya. Kemanakah kita dapat pergi? Karena di ujung langit pun Tuhan ada. Dia selalu beserta dengan kita dan tak pernah tinggalkan kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Lambung tanganmu, Tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. sekali lagi, kemanakah kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. namun tanganmu, Menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya
Yesus. Hati kami limpah dengan sukacita. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena keadaan kami, tetapi karena Engkau Tuhan hidup di dalam kami, berkuasa dan bertahta, lebih kuat dari apapun juga. Bapa, hari ini kami mengucap syukur. Hari ini kami memuji Engkau Tuhan. Bapa, kami tawalah kami hidup, tawalah yang setia. Katakan bersama dengan kami, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada petang hari ini dengan judul Buah Roh Kudus dalam Kehidupan. Terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Namun demikian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kembali kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon Tuhan menaruh hikmat kepada kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kembali kami boleh mendengar sabda Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau berbicara. Berkata-katalah dengan terang bagi kami. Izinkan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud baik Tuhan. Penuhi kami dengan roh kerinduan untuk mendengar, sebagaimana telinga seorang murid, sehingga kami boleh memahami, mengerti karena hikmat Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Kiranya pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh berbahagia kita kembali boleh mendengar firman Tuhan. Saat ini terambil di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Cukup panjang, namun ini Alkitab firman yang cukup terkenal dan sangat praktis untuk dipraktekkan. Dan inilah kerinduan kita untuk hidup yang berbuah, ya, di mana buah Roh Kudus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita. Usahakan tetap dalam Alkitab yang sama saudara sekalian. Bukan Alkitab dan Alkitab, ya, bukan komputer. Coba mari, karena kita ada di rumah, tentu ada Alkitab di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun demikian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjalanan tidak sempat membuka, Bapak Ibu dan Saudara sekalian boleh menyimak, ya, menyimak. Karena itu biarlah saya membacakan untuk
kita sekalian. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 tentang perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Demikian firman Tuhan ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kitab Galatia menulis kepada kita satu prinsip hidup. Bahwa hidup itu saudara sekalian pilihan. Apakah kita memilih hidup menurut roh atau hidup menuruti kedagingan. Pada dasarnya manusia punya sifat mencari kenikmatan tubuhnya. Tetapi manusia rohani akan mencoba hidup secara roh, di mana di sana ada nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai rohani. Dan nilai-nilai inilah sebenarnya yang membuat derajat manusia semakin tinggi. Kalau orang mengumbar, membiarkan hawa nafsunya mengikuti kenikmatan kedagingan, yaitu hidup secara jasmania, hidup secara daging, menuruti saja kenikmatan yang ada, maka sebenarnya nilai kehidupannya menurun. Nilai kehidupan manusia yang memiliki akhlak, memiliki moralitas, memiliki etika, harus mengikuti dasar-dasar hukum yang berlaku. Itu membutuhkan manusia rohani. Tetapi kalau mengumbar kehidupan secara kedagingan, sebenarnya tidak beda manusia dengan hewan. Yang saling menerkam untuk kepentingan sendiri. Yang saling menyalahkan, yang saling menghakimi, yang saling membuat gaduh. Untuk sekedar membuktikan dirinya lebih benar atau menutupi kesalahannya. Oleh sebab itu mari kita belajar hidup menurut roh. Psikologi mengajarkan bahwa manusia terdiri dari id, ego dan super ego. Ya, di mana id adalah mengejar kedagingan. Ego adalah bentuk realita. Sedangkan super ego adalah bentuk moralitas. Kita juga terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh.
Dalam trikotomi ini kita tahu daging mengejar kenikmatan. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah realita kehidupan kita. Yang harusnya menjadi dijaga agar posisinya tidak menuju kepada kedagingan, tapi menuju kepada yang namanya rohani. Karena yang rohani inilah yang membuat derajat kehidupan manusia kita berkualitas. Justru dengan yang rohani kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah sendiri. Karena kita makhluk-makhluk abadi, saudara sekalian. Orang yang mati bukan sekedar mati lalu habis, hilang. Tetapi kita percaya ada kehidupan kekal. Maka kehidupan yang sementara ini tidaklah untuk kita umbar dengan perbuatan-perbuatan kedagingan. Karena yang kembali kepada Allah adalah roh jiwa kita. Sehingga roh jiwa kita inilah yang perlu kita hidupi. Nah, kehidupan kita di dalam roh akan menghasilkan buah yang diharapkan muncul dalam diri kita selama kita hidup di dalam dunia ini, yaitu buah Roh Kudus. Harusnya buah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar pada petang hari ini tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 26. Mari kita bedah satu persatu apa maksudnya daripada hal ini. Yang pertama saudara sekalian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ayat Galatia, ayat yang ke-16 dan ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah ada pertentangan yang tajam antara keinginan roh dan keinginan daging. Tidak mungkin dua-duanya benar kalau ini bertentangan. Karena itu manusia harus memilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Nah, hal ini perlu kita ungkapkan. Bagaimana menjadi fokus hidup kita. Apakah hidup kita ini fokus kepada kedagingan atau kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita hidup berdasarkan nilai-nilai rohani dan nilai-nilai rohani itu ada termaktub di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu orang yang hidupnya rohani maka tertata sesuai dengan tuntunan kitab suci. Firman Tuhanlah yang mengarahkan mereka, orang yang rohani, mengambil keputusan-keputusan, memilih tindakan-tindakan yang sifatnya rohani. Dan menekan sedemikian rupa hal-hal yang merupakan keinginan daging. Karena itu tidak heran bahwa orang yang rohani bisa, saudara sekalian, mengalahkan dirinya sendiri. Nah, musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Musuh yang paling sulit, paling sukar mengalahkan diri sendiri. Tidak dilihat orang, tidak ada sesuatu yang menjadi indikasi, tetapi harus dikerjakan karena inilah kualitas diri saudara sekalian. Nah, ini penting saudara sekalian, dengan kita mengalahkan diri kita sendiri, kita akan mengarahkan diri kepada yang rohani. Dan itulah sebabnya menjadi tujuan utama masuknya Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri, sementara kita dalam dunia ini godaannya luar biasa, maka saudara tidak ada satu orang pun yang kuat. Orang akan mudah jatuh di dalam dosa, orang akan mudah bertengkar, orang mudah mengadakan perselisihan, orang akan mudah terjadi gesekan kiri kanan, tidak ada pengampunan.
bahkan masuk dalam dunia-dunia okultisme, mistik. Kenapa? Mengejar kedagingan. Orang ke dukun, ke paranormal yang dikejar kedagingan, saudara. Jarang mengejar atau mungkin tidak pernah mengejar yang rohani. Wong perginya ke dukun, perginya ke paranormal. Biasanya cari pesugihan, menemukan jodoh gampang, minta jimat keselamatan. Nah itulah untuk diri sendiri terus. Untuk diri sendiri terus. Untuk kenikmatan pribadi. Dengan demikian mereka akan kemudian menyingkirkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kesadaran kita bangun bahwa kita makhluk rohani, maka kita harus mengejar yang rohani. Kalaupun sementara kita tinggal dalam duniawi memang ada kebutuhan terhadap jasmani, kita kerjakan seperlu sebutuhnya. Bukan mengumbar keinginan. Karena keinginan tidak ada habisnya. Keinginan selalu akan meningkat. Dan semakin lama keinginan ini akan justru menguasai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang benar atau yang salah. Karena sebab itu mari ini menjadi bagian hidup kita. Mohon Roh Kudus ada dalam diri kita supaya menolong kita, mengingatkan firman, menolong kita mengambil keputusan yang tepat atas setiap tindakan kehidupan. Sehingga semakin lama kita akan mengarah kepada kebenaran. Tujuan utama masuknya Roh Kudus dalam hidup kita adalah untuk supaya kita diubahkan. Kehidupan kita sebagai orang percaya diubahkan menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Masuk dalam proses mencapai kesempurnaan dengan gambar Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara sekalian kita yakin kita ini dipanggil Tuhan. Kita percaya hidup kita dipilih Tuhan supaya kita mengalami proses perubahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak bisa lagi saudara sekalian serupa dengan dunia ini. Kita harus mengarahkan diri pada kesempurnaan Kristus. Keserupaan dengan gambar kahli kita, Yesus Kristus. Bagaimana kesempurnaan gambar kahli kita? Kita tahu Allah adalah roh adanya. Karena itu kita harus mengejar yang rohani dan meninggalkan yang daging. Sehingga ketika kita mengejar yang rohani dalam diri kita, gambaran Kristus semakin jelas hadir dalam hidup kita. Maka akan tampak dari apa yang kita lakukan, tampak dari perilaku hidup kita, tampak dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan-tindakan keputusan kita akan serupa dengan tindakan, pikiran, dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Maka Kristus menjadi yang sulung, kita adalah saudara. Nah kalau Kristus itu sulung kita saudara-saudara, maka harusnya ada keserupaan. Tetapi kalau beda, jauh saudara, maka diragukan apakah kita ini di dalam Tuhan. Kita ini satu dengan Kristus atau justru bersatu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia rohani kita harus dipelihara dengan baik. Dan manusia rohani kita kalau dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah roh yang memberkati banyak orang. Buah roh yang kita baca tadi, kita sudah ketahui saudara sekalian, dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah roh itu harusnya ada dan tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita dapat menghasilkan buah roh tersebut? Nah, kita belajar yang pertama adalah mari kita turuti kehendak Roh Kudus. Ayat 16 dikatakan masukilah hiduplah oleh roh. Ya saudara sekalian, di dalam hal ini maksud hiduplah oleh roh. Rohnya roh besar, artinya Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi yang pertama kita ngikuti Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang mengingatkan kita akan firman. Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Roh Kudus yang membuat kita memiliki penghiburan ketika kita sedang dalam kesulitan, sehingga dia menguatkan kita. Nah saudara sekalian, hidup menurut Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu lemah lembut. Artinya bahwa dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Kitalah yang harus peka terhadap suara roh. Kita harus memiliki satu kelembutan hati, menerima teguran, menerima masukan, menerima nasihat, pesan Roh Kudus. Roh Kudus tidak memaksa kita. Tapi harusnya kita memaksa diri untuk mendengarkan Roh Kudus daripada menuruti kedagingan. Kita harus memaksa diri mengambil sebuah pilihan mengikuti kehendak Roh Kudus. Dan kita menyisihkan yang namanya kehendak kedagingan yang ada pada diri kita. Yang mungkin sudah menggebu-gebu, menggedor-gedor kita untuk menuruti kedagingan. Dengan panca indera kita sering tergoda. Melihat barang-barang yang bagus, melihat sesuatu yang nikmat, kita sering terdorong untuk mengikuti. Ingat, Salomo jatuh di dalam dosa, saudara. Salomo orang yang berhikmat. Salomo mengerti, sangat pandai. Namun Salomo menjadi lemah ketika dia tidak menghalangi matanya dari segala yang baik. Artinya setiap ada dia melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang indah, menurut dia tidak menghalangi itu. Dia nuruti, dia ngikuti kedagingannya. Maka yang muncul adalah ketika dia melihat setiap wanita dan dia lihat itu cantik, dia ambil menjadi istri. Ketika dia melihat ada gadis yang cantik, dia ambil menjadi gundik. Sampai 1000 saudara. Luar biasa. Ini menandakan orang yang membiarkan kedagingannya, saudara. Akibatnya apa? Justru istri-istrinya inilah yang membuat dia punya kecenderungan hati terpisah dari bait Allah yang sudah dibangunnya dengan megah. Justru dia mempersembahkan korban kepada dewa-dewa di mana istrinya itu yang mengarahkan dia. Hatinya tidak lagi terpaut kepada Tuhan, justru hatinya terpaut kepada kedagingan, yaitu dalam wujud istri dan gundik-gundiknya. Maka Salomo dari masa tuanya justru jatuh dalam penyembahan berhala. Dan dia melihat, saudara sekalian, kita membaca, ternyata di dalam pengkhotbah dia mengatakan apa? Semuanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Dia merasa hidup dalam kehampaan. Orang sering mengejar kedagingan, saudara. Terus mengejar kedagingan. Ternyata, saudara, keinginan yang dipenuhi terus-menerus, keinginan terus-menerus membuat jiwa ini hampa. Jiwa ini terisi, jiwa ini semakin kuat, jiwa ini semakin tangguh. Itu bukan karena segala keinginan tercapai, tetapi karena kedekatan dengan Tuhan.
Maka bangun diri kita dengan cara mendengarkan Roh Kudus. Bangun diri kita dengan cara menuruti kehendak Roh Kudus supaya hidup kita ini bermakna, berisi yang nilai rohani. Jika kita senantiasa hidup menuruti kehendak Roh Kudus, saudara, maka akan muncul buah roh. Dan ada perbedaan, ada yang namanya perubahan sikap ketika orang percaya kepada Tuhan, yaitu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dalam dirinya terbentuk kadar kehidupan rohani, buah-buah rohnya mengikuti. Yang kedua, saudara sekalian, buah roh itu dihasilkan dalam diri kita. Buahnya tunggal, buah roh. Tapi rasanya ada 9. Ya saudara sekalian, dikatakan ayat 22 dan 23 di dalam Galatia pasal 5. Tetapi buah roh, sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam hal ini tidak ada hukum yang menentangnya. Nah saudara sekalian, buah roh adalah satu buah, tapi punya 9 rasa. Bukan 9 buah dengan 9 rasa, tetapi satu buah di mana rasanya ada 9 bagian. Buah ini berarti mengeluarkan satu hidup yang mengandung banyak macam sifat yang mulia. Sifat-sifat mulia inilah yang harusnya kita hasilkan karena kita punya Roh Kudus. Sifat mulia yang harusnya kita tampilkan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu introspeksi diri akan sangat penting. Kita coba evaluasi. Selama kita ikut Tuhan, sepanjang ini kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, apakah kita punya sukacita? Bukan sekedar sukacita biasa. Kalau dapat hadiah sukacita, kalau dapat penghargaan sukacita, itu semua juga manusia di dunia ini ada, saudara. Tetapi sukacita yang khusus, sukacita walaupun sedang dalam kesulitan. Sukacita walaupun dalam kesusahan. Ada tetap sukacita walaupun sedang mengalami permasalahan. Ada sukacita yang bersumber di dalam diri kita karena ada satu keyakinan bahwa suatu saat ada pertolongan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memberi kebaikan. Sukacita dari dalam tidak tergantung dengan situasi yang di luar. Sukacita itu bersumber dalam diri kita. Seperti sungai yang mengalir. Membual keluar sehingga tampak dari wajah yang ceria setiap saat. Masalah dihadapi oleh banyak orang, saudara. Tetapi orang Kristen tetap akan bisa bersukacita di hadapan berbagai macam masalah. Yang kedua ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini juga tidak tergantung daripada hal-hal yang baik yang bisa kita lihat. Damai sejahtera lahir di dalam diri kita, saudara sekalian, karena ada keyakinan keselamatan datang daripada Tuhan. Tuhan yang menebus dosa kita, Tuhan yang memberi pengampunan. Tuhan pula yang memberi pengharapan penuh dengan damai sejahtera. Sebuah keyakinan bahwa surga yang nyata hadir dalam kehidupan kita. Dan itu hal yang membuat kita memiliki damai. Kita mudah mengampuni, kita akan mudah memberikan pengampunan. Walaupun kita tersakiti, walaupun ada yang mengkhianati. Tapi percaya Tuhan yang akan memberikan damai dalam diri. Kesabaran, saudara. Orang yang punya buah roh sabar.
Menghadapi tantangan kehidupan, dia sabar. Menghadapi orang-orang dengan berbagai macam permasalahan yang seringkali mengeluh, dia sabar. Sekalipun dia mengalami masa-masa yang sukar, bahkan dikhianati, dia bisa bersabar. Saudara. Ada kesabaran di dalam diri kita. Kemudian ada kemurahan. Orang yang punya buah roh tidak pelit, saudara. Dia akan mencoba untuk berbagi. Sebatas apa yang dia miliki, dia bisa juga berbagi, bahkan lebih daripada itu. Sekalipun dia butuh, tapi karena ada kemurahan Tuhan yang dia rasakan. Dia merasakan penyertaan Tuhan, dia merasakan kasih karunia Tuhan, dia bisa berbagi. Saudara. Membagi apa yang ada dalam dirinya, walaupun itu sedikit, dia tetap bisa berbagi. Kebaikannya nyata bagi semua orang. Dikenal sebagai orang yang baik. Bukan orang yang menyulitkan. Orang yang bikin masalah. Orang yang bikin persoalan. Orang yang dibenci orang. Enggak. Orang yang ada buah. Maka dia punya kebaikan. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dia seorang yang loyal. Kesetiaan. Tidak menjadi pengkhianat. Tidak kemudian dia menyalahkan orang lain. Dia punya kesetiaan. Loyalitas kepada keluarga, loyalitas kepada pasangan, loyalitas pada pekerjaan, loyalitas pada atasan, loyalitas terhadap gereja. Karena itu saudara sekalian, orang yang ada buah roh, dia tidak plunglap. Pergi gereja kadang hilang kalau ketemu waktu Natalan atau Paskahan. Orang yang punya buah roh, dia punya kesetiaan. Dia adalah orang yang konsisten setiap minggu datang beribadah dan bisa menikmati kebersamaan dengan jemaat yang lain. Dia tidak melihat hari ini yang khotbah siapa. Dia tidak melihat hari ini yang menjadi worship leader atau singer siapa. Tetapi dia menyadari datang hanya untuk Tuhan ketika beribadah. Dan itu dikerjakan secara konsisten. Dia melakukan karena loyalitasnya kepada Allah. Dia akan berkata, pekerjaan nanti dulu, saya datang beribadah, itu prioritas. Dia akan berkata kegiatan rekreasi bisa ditunda karena ini waktu beribadah. Kegiatan kebersamaan dengan yang lain bisa digeser. Kalau dia menyadari itu adalah jam-jam khusus untuk datang kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, orang yang punya buah roh, dia akan punya yang namanya kesetiaan. Kalau setia dengan Allah, yakin dia akan setia dengan yang lainnya. Tetapi kalau kesetiaan dengan Allahnya itu diragukan, sangat diragukan juga kesetiaannya terhadap pekerjaan, loyalitas pada perusahaan, apalagi loyalitas terhadap pasangan. Karena itu dimulai orang yang cinta Tuhan, pasti cinta kepada keluarga. Mana itu saudara sekalian, cari jodoh. Cari yang cinta Tuhan. Amin saudara ya. Lalu ada kelemah lembutan. Orang yang punya buah roh saudara sekalian. Di dalam dirinya ada kelemah lembutan. Perkataannya halus, tidak menyakitkan. Perbuatannya benar-benar diperhitungkan sedemikian rupa. Sehingga tidak menyakitkan hati sesama. Orang punya kelemah lembutan. Tidak sombong saudara. Tidak kemudian tinggi hati merendahkan yang lain. Orang yang lemah lembut akan berkata-kata secara baik. Menghargai, menghormati. Baik yang tua maupun yang muda. Baik yang kaya ataupun yang miskin. Semua akan dipernyatakan dengan perkataan-perkataan yang lembut. Perbuatan-perbuatan yang lembut. Perilaku-perilaku yang baik. Oleh sebab itu milikilah Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang di dalam diri kita akan menghasilkan pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kata-kata kita,
perkataan kita, mengendalikan perilaku kita, mengendalikan keinginan kita. Sehingga saudara sekalian dengan pengendalian diri inilah kedewasaan rohani akan tampak, akan terlihat. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri saudara, maunya beli, semua dibeli walaupun kredit. Walaupun harus ngutang beli, kenapa nggak bisa kendali diri? Hal-hal yang tidak perlu, tidak butuh pun diambil saudara. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri saudara, amarahnya melonjak-lonjak. Hanya perkataan kecil marahnya luar biasa. Hanya sekedar keserempet sedikit lalu muntah. Lalu menggunakan kata-kata yang kotor. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri justru memunculkan perselisihan, pertengkaran. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri saudara sekalian. Orang bisa menjadi anarkis dan melakukan kriminalitas. Dan selalu berurusan dengan komunitas, berurusan dengan hukum kenegaraan. Karena itu penting memiliki roh di dalam diri kita yang mengingatkan, yang memberikan kita sifat yang baru. Ya, sifat yang mulia saudara. Alkitab mengajarkan bahwa buah roh ini adalah suatu buah yang tidak bertambah dari luar tetapi keluar dari dalam. Muncul dalam diri kita kualitas moral, muncul dalam diri kita perilaku etik, muncul dalam diri kita punya kualitas rohani ya yang bagus, hidup dalam kekudusan kesucian bersama dengan Kristus. Di mana ini tidak bisa dipalsukan, ini tidak bisa ditiru. Ini harus mengalami proses di dalam diri kita. Itu yang kedua saudara sekalian, buah roh itu satu buah tapi 9 rasa yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah mari salibkan keinginan daging kita. Ayat 24 katakan barang siapa menjadi milik Kristus ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya saudara. Dia menyalibkan apa? Daging dan segala nafsu keinginannya ya saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita melihat bahwa karya Tuhan bisa terjadi di dalam diri kita kalau kita ini merasa kita ini adalah milik Kristus. Kita hidup bukan untuk kita sendiri tapi oleh karena Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita lihat buah roh bertentangan dengan buah kedagingan. Oleh sebab itu pilihan kita mengikut Tuhan artinya menyerahkan diri kita kepada kepemimpinan Kristus. Ketika kita masuk dalam kepemimpinan Kristus, mau tidak mau kita menyalibkan daging. Lihat keteladanan Yesus. Yang disalib apa? Tubuh Kristus kedagingannya. Kedagingannya akan mati. Tapi lihat Yesus bangkit. Yang bangkit apa? Rohnya dan tubuhnya menjadi satu dalam tubuh kemuliaan. Yang tidak dihalangi oleh ruang, tidak terhalang oleh waktu. Yesus punya tubuh kemuliaan. Nah, kita tahu suatu saat ketika Tuhan membangkitkan kita nanti. Kita pun punya tubuh yang sama. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dihalangi lagi dengan kedagingan. Oleh sebab itu kita perlu terus menerus menyalibkan kedagingan. Sifat menyalibkan daging ini seperti sebuah peperangan di dalam kehidupan kita. Peperangan dalam diri kita. Karena nature dosa itu mengikuti kedagingan. Tubuh manusia harus mengikuti yang namanya rohani. Karena itu ada peperangan, ada konflik batin dalam diri kita setiap saat. Tetapi kita harus menang, saudara. Kita harus menang di dalam Tuhan. Peperangan ini harus kita menangkan. Mau tidak mau supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Buah roh ini mengenai apa yang Tuhan inginkan ada dalam diri kita. Dan apa yang Tuhan inginkan itu bertentangan dengan keinginan kita. Maka sudah ini pilihan.
kita harus tetap memenangkan. Tentu bukan karena kuat gagah kita. Kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Kemudian oleh karena kuasa Roh Kudus dalam diri kita yang memberi kekuatan dan pengertian, kita bisa menyalibkan kedagingan kita. Karena di atas semua kepentingan kita, di atas semua keinginan kita, ada kepentingan dan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, salibkan kedagingan kita. Karena kita hidup bukan duduk kita sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Haleluya. Maka kita bisa merasakan buah Roh Kudus dalam hidup kita berfungsi, bekerja secara maksimal. Sehingga ada perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kita. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan dan hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami tangkap pada saat ini. Kami percaya firman yang sudah kami terima tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi akan bekerja dengan caramu yang ajaib melalui hidup kami yang diubahkan semakin lama menjadi serupa dengan gambar Kristus. Maka tolong kami Tuhan. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus ada dalam diri kami. Semakin kencang memberi peringatan. Semakin kuat memberikan pesan. Semakin lagi mengingatkan kami akan kebenaran firman. Kiranya kami boleh teguh ya Tuhan berdiri di hadapan-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Kau benarkan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh hadir dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus berupaya dan berusaha untuk mengalahkan kedagingan. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Manuel, kembali lagi dengan pengumuman pekan ini. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pendeta Fungsi Mangaranap. Semoga dari firman yang telah diberikan bisa memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan atau transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau 0700134652 atas nama GPI Panembahan Immanuel, atau bisa juga melalui kode QR gereja kita. Minggu depan pada ibadah raya 1 dan 2 kita akan dilayani oleh Pendeta Petrus Gunawan dengan membawakan tema Hal Kerajaan Surga. Yuk adik-adik kita ikuti ibadah BB Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan ya. Ibadah istimewa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 7 pagi. Dengan membawakan tema Makna Kebangkitan Tuhan bagi kita. Ibadah 10 hari Pentakosta akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai 9 Juni 2022 jam 6 sore. Selain hari Minggu tanggal 29 Mei, ibadah akan diadakan seperti biasa, yaitu jam 7 pagi dan jam setengah 10 pagi. Dan ibadah 10 hari Pentakosta ditutup dengan ibadah khusus Pentakosta pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 jam 7 dan setengah 10 pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri untuk ibadah-ibadah ini. Sekian pengumuman yang dapat saya berikan. Sampai jumpa minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita sampai di ujung ibadah kita. Mari sekali lagi kita akan berdoa dengan doa syafaat kita. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kita untuk kebaikan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami boleh bersyukur pada saat ini oleh berkat rahmat kasih karunia Tuhan kami beribadah. Bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah, kami percaya lawatan-Mu tetap nyata. Engkau menjamah setiap kami yang terpaksa ibadah di rumah.
Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau kiranya tetap menyertai kami dengan kuasa yang datang dari tempat maha tinggi. Kiranya diberkati satu persatu umat-Mu yang di rumah ya Tuhan. Karena nyata-Mu atas hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau melihat setiap umat-Mu yang mempersembahkan korban syukur. Di mana mereka Tuhan juga mengembalikan persepuluhan dengan ketaatan. Bahkan Tuhan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan terjadi. Untuk pelebaran kerajaan Allah. Tuhan kiranya Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, yang dilakukan, kiranya membuat hidup mereka berhasil serta beruntung. Biarlah kemanapun mereka pergi Tuhan Engkau menyertai dan Tuhan menjagai dan Tuhan menolong. Diberkati ya Tuhan buat tangan mereka, kiranya terus menerus mereka menghasilkan hal-hal yang baik. Diberkati keluarga-keluarga di tempat ini, jadikan mereka sukses dan berbahagia. Diberkati dengan keturunan yang sehat, yang kuat, yang memuliakan Tuhan. Diberkati kiranya ya Tuhan pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, pendidikan yang mereka tekuni, diberkati hidup Tuhan. Kiranya mereka terus naik, tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nama Tuhan dimuliakan atas hidup umat-Mu. Kiranya pada saat ini ketika kami tetap mengingat hari Sabat Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada-Mu dalam rasa syukur. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang engkau boleh kembali kepada aktivitas pekerjaan dan usaha dagang-Mu. Kembali kepada pendidikan yang tekuni, tetaplah ingat hari Sabat Tuhan. Maka sekarang engkau boleh kembali dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus bersama-Mu, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersyukur terlebih dahulu bersama-sama. Silakan bersama terus senang sebelum kita mengakhiri ibadah kita. See you, God bless you.